Anda menyaksikan paruh kedua Kompas Petang, Saudara. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menemui perwakilan Badan Musyawarah Betawi atau BAMUS Jumat malam. RK disambut hangat dengan kesenian Betawi Palang Pintu. Acara dilanjutkan dengan diskusi dan silaturahim dengan warga Betawi di Jatinegara, Jakarta Timur. BAMUS Betawi tetap menyatakan netral di pilkada dan enggan terlibat politik praktis. Sementara RK berkomitmen menyerap aspirasi warga dan melestarikan budaya dengan menjadikan Jakarta kota global. Hari ini Bang Eki mewakili salah satu Dewan Adat dari BAMUS Betawi menyerahkan satu dokumen rekomendasi tentang bagaimana pelestarian budaya Betawi ketika di Jakarta Baru, Jakarta naik kelas menjadi kota global. Jangan sampai kota globalnya tercapai, tapi meninggalkan identitas wilayah yang penuh dengan kearifan lokal, yaitu budaya Betawi. Sementara itu, bakal calon Gubernur Jakarta Pramono Anung bersepeda bareng Ketua Komisi 1 DPR RI yang juga politisi Partai Golkar Mutia Hafid. Politisi Golkar Mutia Hafid terlihat berbincang dengan bakal calon Gubernur Jakarta Pramono Anung saat berada dalam iring-iringan sepeda. Hari ini, Bacagub Jakarta Pramono Anung bersepeda mulai dari kediamannya hingga ke kawasan BKT Jakarta Timur. Usai melakukan sejumlah kegiatan, bakal calon Gubernur Jakarta Pramono Anung sempat menyebut ada kejutan besok. Pernyataan ini disampaikan saat menanggapi pertanyaan soal isu Ketua Parpol Koalisi Indonesia Maju mendukung dirinya di Pilkada Jakarta. Sempat Mas Pram menyatakan bahwa salah satu ketua umum partai dan tim sendiri mendukung. Boleh diceritakan kronologinya? Iya, nanti aja besok dilihat atau lusa ya. Besok kan Car Free Day. Besok Car Free Day. Menanggapi Pramono Anung yang menyebut mendapat dukungan dari sejumlah ketua umum partai politik Kimplos di Pilgub Jakarta, Wakil Ketua Tim Ses Pramono Anung Putra Nababan tidak membantah tapi juga tidak mengiyakan. Menurut Putra, rekam jejak Pramono di pemerintahan parlemen dan juga petinggi di PDI Perjuangan menjadikan dirinya punya hubungan yang baik dengan elit parpol lainnya. Apalagi Pramono dikenal sebagai jembatan komunikasi politik. Kalau kita lihat track record Mas Pramono Anung ke belakang, beliau itu kan di DPR 4 periode, pernah menjadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, terus di kabinet selama 2 periode atau hampir 10 tahun. Artinya hubungan beliau dengan para pejabat yang juga kemungkinan adalah petinggi dari partai politik, para ketua umum politik itu hubungannya sudah sangat pribadi gitu ya. Dan juga mereka ada hubungan kolega atau hubungan rekan kerja dan lain sebagainya. Nah, kalau siapanya tentunya tidak etis ya kita buka di sini ya. Kita bicara terbuka karena itu adalah komunikasi pribadi antara Mas Pram dengan rekan-rekannya, dengan teman-temannya, dengan bisa disebut dengan sahabat-sahabatnya. Punya rekam jejak yang cukup lama di DPR hingga masuk kabinet Jokowi membuat kedekatan Pramono Anung dengan sejumlah tokoh penting partai politik tak bisa dibantah. Lalu parpol manakah dari koalisi Kimplos yang dimaksud oleh Pramono akan beri dukungannya di Pilgub Jakarta? Kita bahas Saudara petang hari ini bersama Wasekjen PKB Syaiful Huda, lalu ada juga juru bicara Tim Ses Pramono Rano, Ciko Hakim, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Mutadi. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore Milo. Sore, saya ke Mas Ciko dulu. Mas Ciko, jadi siapa sih, Mas Ciko, siapa sih yang dimaksud oleh Mas Pram ini soal yang mendekat ke Pramono Rano? Saya pikir Milo udah lebih tahu. Enggak, kita jujur seperti saya jawabannya seragam lah sama Putra. Artinya gini, ini kan hubungan pribadi antara Mas Pram dengan para tokoh di partai-partai politik lain maupun politisi-politisi senior lainnya di jadi ini komunikasi pribadi antara Mas Pram dengan ketua partai sebelah begitu? Ya kira-kira begitu.
Karena kan gini ya, seperti disampaikan oleh Putra tadi ya, bahwa Mas Pram ini kan 4 periode menjadi anggota DPR RI, pimpinan Dewan juga, 2 periode menjadi menteri. Tapi yang lupa disampaikan, Mas Pram ini sejak remaja adalah seorang aktivis. Waktu kuliah Ketua Dewan Mahasiswa ITB, artinya pergaulannya dia itu lebih dari separuh, bahkan 70% mungkin kehidupannya adalah di dunia aktivisme, yang khususnya kedekatan dengan tokoh politik di masa lalu dan masa sekarang ini benar-benar intens, bukan patah-patah atau tidak continue. Artinya beliau mempunyai edge atau kelebihan dibandingkan calon-calon di Pilkada Jakarta lainnya. Kalau kita bicara terkait itu, jadi pergaulan yang luas dan pergaulan yang hubungannya sangat baik, nyaris tanpa celah sebagai pejabat maupun sebagai aktivis. Oke, Mas Ciko gini, apakah pribadi Mas Pram yang Anda sebutkan tadi kemudian membuat ada memang benar partai politik yang ingin mendukung Pramono Rano di Pilkada DKI ini? Saya rasa bukan itu yang disampaikan Mas Pram. Mas Pram pernah menyampaikan, bukan hanya kemarin, bahkan seminggu yang lalu, kalau nggak salah saya mendampingi beliau ketika belanja masalah dengan banyak warga Jakarta. Ketika doorstop, beliau menyampaikan bahwa ada komunikasi dengan salah satu ketua umum parpol. Dan kita bisa lihat ya, hari ini pun bersepeda dengan Mbak Mutia Hafid, yang notabene adalah ketua komisi 1 dari partai Golkar. Jadi ini kan menunjukkan bahwa komunikasi yang lancar. Nah, masalah administrasi atau dukungan resmi, ya kita nggak tahu lah. Ya, ini kan masalahnya agak kompleks kalau memang sudah tergabung di suatu koalisi dan sudah mendaftarkan di KPU. Tetapi pada prinsipnya mungkin ini masalah hati yang dimaksud oleh Mas Pram. Hati dari masing-masing ketua di KIM atau mayoritas yang berada di sana, mungkin hatinya lebih condong untuk mendukung Mas Pram dan Rano Karno. Bang Rano kan juga. Oke, ada hati dari Kim Plus yang rasa-rasanya mungkin ingin mendukung Pramono Rano. Bang Saiful Huda, emang Kim solid sampai saat ini? Solid, setahu saya nggak ada masalah, semua berjalan sesuai dengan agenda tangan di Kim Plus. Kalau misalnya ada pernyataan seperti yang tadi disebutkan, Mas Pram mengatakan bahwa ada ketua umum partai lain yang kemudian juga, waktu itu saya wawancara Mas Pram juga yang mengatakan ada ketua partai lain yang menelponnya dan mengatakan saya dukung atau memberikan support begitulah ke Mas Pram. Apa itu artinya? Bagaimana Anda sebagai bagian dari Kim Plus membaca pernyataan itu? Ya kira-kira secara formal kan memang tadi disampaikan oleh Bang Ciko, secara dukungan legal itu nggak mungkin karena aturan KPU-nya memang sudah mengatur bagi semua poros yang sudah mendaftarkan tidak boleh mencabut atau tidak boleh memberikan dukungan tambahan. Karena itu apa yang disampaikan oleh Mas Pramono, saya kira kelihatannya itu hubungan personal beliau ya dengan. Oke, personal dukungan seperti itu apa tidak mengkhawatirkan misalnya nanti menimbulkan ketidaksolidan di Kim Plus? Saya tidak tahu persis, kan itu baru wacana sepihak dari Mas Pramono ya. Tinggal nanti dipastikan siapa kira-kira yang beliau maksud gitu. Karena kalau di kami sih nggak ada. Sejauh ini belum ada pembahasan begitu? Caimin sebagai ketua umum PKB tidak bercerita soal itu, ya mungkin ketua umum partai yang lain kelihatannya. Oke, baik, saya ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, ya. Anda melihat memang ada peluang partai politik yang kemudian sudah menyatakan dukungan pada calon tertentu terus kemudian main mata dengan calon yang lain? Secara formal tertutup ya peluang buat partai politik untuk pindah haluan. Berarti secara informal bisa gitu? Nih saya lanjutkan dulu. Jadi secara formal tertutup karena tidak mungkin kecuali buat wilayah yang menghadapi kota kosong itu diberi waktu tambahan buat partai politik untuk mengubah imannya. Itu pun menurut aturan baru harus seizin dan sepengetahuan koalisi partai yang lain kalau pengen pindah haluan ke calon baru untuk memberi pilihan lain di luar kota kosong. Apalagi buat Jakarta yang jelas ada 3 paslon. Tetapi dalam konteks pilihan secara langsung, memang nih loh, itu sangat mungkin terjadi apa yang disebut dengan istilah split ticket voting.
Jadi pilihan partai di tingkat elit itu bisa jadi tidak klop dengan pilihan basis konstituennya. Dan itu sangat tergantung oleh gerilya politik dari masing-masing calon untuk mendekati tokoh-tokoh partai yang bersangkutan yang mungkin mendukung calon yang lain. Jadi fenomena semacam ini sangat biasa terjadi dalam konteks pemilihan secara langsung, di mana keputusan elit politik tidak bulat. Karena tadi melibatkan banyak pertimbangan yang seringkali berbeda dengan aspirasi di tingkat massa. Oke, Mas Burhan, kalau Anda sendiri membaca apa kira-kira motif Mas Pram mengeluarkan statement ini ke media? Ya, ini kan begini ya, kalau kita lihat konteksnya nih loh, Mas Pram ini kan hanya didukung, partai utamanya hanya PD Perjuangan. Sementara RK Suswono didukung oleh gerombolan sedemikian banyak partai. Nah, kalau misalnya terjadi pilihan yang tegak lurus atau strike ticket voting, ya tentu saja sulit buat Mas Pram untuk bisa, tanda kutip ya, mencuri dukungan dari basis massa 18 partai pendukung RK. Nah, karenanya Mas Pram mengeluarkan semacam siwor dalam rangka tadi memberi semacam pesan kepada basis massa partai-partai pendukung RK Suswono bahwa Mas Pramono Anung pun punya hubungan baik dengan elit-elit partai yang secara formal mendukung RK Suswono. Jadi kira-kira ini bagian dari ya pertarungan wacana lah dalam rangka menggerogoti dukungan partai-partai pendukung RK. Seberapa positif itu akan berdampak pada Pramono, Rano? Saya belum punya surveinya nih loh, jadi saya nggak bisa mereka-reka. Tapi biasanya ketika ada, ya kalau Anda menyatakan itu sebagai bagian dari Pramono ingin menunjukkan bahwa ada dari luar yang memberikan dukungan padanya, itu akan seberapa positif bisa berdampak pada dirinya? Biasanya dari survei saya sebelumnya itu tergantung dua ya. Yang pertama adalah tokoh yang dijual. Jadi kalau misalnya Mas Pram mendekati figur tokoh dari partai yang cukup mengakar, cukup kuat, semacam veto player, veto vote getter yang kuat, itu bisa menggerogoti basis dukungan dari partai yang bersangkutan. Tergantung tokohnya nih. Yang kedua tergantung mesin partainya. Jadi kalau misalnya sopir bisnya mengikuti RK Suswono tetapi penumpangnya tidak solid, ya bisa tergerogoti juga. Tapi lagi-lagi, dan yang ketiga tambah satu lagi, tergantung calon yang dijual juga. Pertanyaannya Mas Pram, kita tahu Mas Pram kan sangat telat ya masuk dalam perhelatan. Nah kalau misalnya Mas Pram dipersepsi positif oleh basis massa lain, ya mungkin saja bisa mampu menggerogoti. Tetapi lagi-lagi ini kan hanya spekulasi karena saya nggak punya data empiriknya. Oke, baik, Bang Saiful, bagaimana kemudian kalau tadi Mas Burhan menyatakan soal ya ini kemudian akan apa yang disampaikan Pram ini kan bisa juga kemudian ya kalau bahasa kasarnya sedikit mengubah apa sih pemikiran orang di bawah begitu. Bagaimana kemudian Kim Plus ini bisa membuat ini benar-benar solid antara elit dengan grassroots? Ya tentu tidak mudah karena pilkada kan betul-betul faktor figur ya. Disampaikan oleh Mas Burhan itu kan empirik, betul sebenarnya objektif di lapangan. Jadi pilkada betul-betul soal sosok, soal figur. Nah, karena itu tentang perenang vote getters untuk bisa sama dengan elit partai masing-masing memang tidak mudah. Gitu. Untuk konteks Jakarta menurut saya relatif pemilih yang saya kira sudah sangat independen, sudah sangat terdidik. Saya kira akan berbeda akan berbeda situasinya. Jadi bisa saja pemilih partai tertentu dan menjadi bagian dari partisan partai tertentu secara independen dia berbeda dengan pilihan partai politiknya. Jadi sekali lagi memang DKI Jakarta saya kira sangat berbeda profilnya dengan pemilih di tempat yang lain. Oke, tapi artinya Anda meyakini bahwa sejauh ini di Jakarta bisa menguatkan elit dengan akar rumput pada satu dukungan Ridwan Kamil dan Suswono? Sampai hari ini semua pengurus kader bekerja untuk itu. Nah, tinggal nanti di lapangan
2 bulan setengah terakhir ini seperti apa situasinya, tentu dipengaruhi oleh konsolidasi masing-masing figur. Oke, baik. Mas Ciko, ke Anda terakhir. Yes. Ini kemudian akan seperti apa sih strategi-strategi, kalau tadi kita tahu ya bahwa Mas Pram dengan Rano ini kan terakhir sekali kemudian namanya disebut. Bagaimana ini menguatkan dukungan pada Pramono Rano? Strateginya strategi yang bukan rahasia, yaitu turun ke bawah, sehari harus turun ke 12 titik seorang, ya kan, kita upayakan semaksimal mungkin, dan ini juga ditunjukkan keseriusan dari Mas Pram, yang beliau sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai menteri di kabinet, artinya beliau tidak mau hanya cuti saja, tapi all out, every day, every hour, starting dari subuh, sampai malam hari beliau akan turun ke bawah, dan ini sudah dilakukan sebenarnya beberapa hari terakhir, memperkenalkan diri dengan masyarakat, ya kan, yang ringan-ringan lah, yang tipis-tipis lah istilahnya, dan ini cukup berhasil. Kita lihat bahwa sambutan masyarakat sangat antusias, baik untuk Bang Rano yang kita tahu sudah pasti sambutan masyarakat sangat antusias, tapi yang mengejutkan untuk Mas Pram juga begitu, gitu. Ternyata masyarakat juga merindukan sosok seorang teknokrat, sosok yang mengerti betul terkait dengan pembangunan kota dan sosok yang pengalaman, dan Mas Pram juga bisa menghadirkan sosok itu ke tengah-tengah masyarakat sebagai seorang yang berpengalaman dan kita tahulah piawai dalam komunikasi. Baik, terima kasih Mas Ciko Hakim. Kemudian juga sebelumnya ada Bang Saiful Huda dan juga Mas Burhanuddin Mutadi sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak. Makasih Nilo. Makasih. Saudara, kami akan kembali dengan informasi proses penyelidikan terkait meninggalnya Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswa PPDS Universitas Diponegoro Semarang terus dilakukan. Polisi menyebut kasus ini akan ditindaklanjuti secara serius dan mendalam.